Halo, perkenalkan nama lengkap saya Yuliana Nona dengan NIM 204111077, kelas Farmasi C, Universitas Citra Bangsa Kupang. Hari ini saya akan membuat video tentang analisis anion. Yang pertama, pengertian anion. Anion adalah ion negatif yang terbentuk ketika atom non-logam memperoleh satu atau lebih elektron. Anion dinamakan demikian karena anion tertarik ke anoda atau bidang positif dalam medan listrik. Atom biasanya akan mendapatkan elektron sehingga mereka akan memiliki konfigurasi seperti gas mulia. Penamaan anion sedikit berbeda dari penamaan kation. Akhir dari nama unsur tersebut dihilangkan dan diganti dengan akhiran ida. Misalnya F adalah ion fluorida, sedangkan O2 adalah ion oksida. Seperti halnya kation, muatan anion ditandai dengan superskrip mengikuti simbol dari unsur yang membentuk anion tersebut. Analisa pengertian uji anion. Analisa anion atau uji anion adalah analisa yang bertujuan untuk menganalisa adanya ion dalam sampel. Sedangkan analisa kualitatif dilakukan untuk mengetahui jenis unsur atau ion yang terdapat dalam suatu sampel. Jadi, analisa anion secara kualitatif merupakan analisa yang dilakukan untuk mengetahui adanya anion serta jenis anion apa saja dalam suatu sampel. Anion merupakan ion bermuatan negatif. Dalam analisa anion, dikenal adanya analisa pendahuluan yang meliputi analisa kering dan analisa basah. Analisa kering meliputi 4 pemeriksaan organoleptik, yaitu warna, bau, rasa, dan pemanasan. Analisa basah adalah analisa yang melarutkan zat-zat dalam larutan. Analisa basah meliputi pemeriksaan kelarutan dalam air, reaksi pengendapan, filtrasi atau penyaringan, dan pencucian endapan. Prinsip percobaan analisa anion adalah melakukan uji identifikasi anion berdasarkan reaksi yang dihasilkan dengan reagen yang disediakan dalam laboratorium, serta menganalisa reaksi yang terjadi dalam uji tersebut. Alat dan bahan. Alat, tabung reaksi tambah rak. Yang kedua, pipet tetes. Yang ketiga, pipet gondok dan bulb. Yang keempat, gelas piala. Bahan yang digunakan adalah 1 sampel, 2 larutan AgNO3 encer, 3 larutan NH4OH encer, 4 larutan HCl encer, 5 larutan NaOH encer, 6 larutan H2SO4 encer, dan yang terakhir aquades. Prosedur kerja. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang digunakan. Yang kedua, semua alat yang digunakan dibilas dengan aquades. Ketiga, dilakukan analisis anion pengoksidasi, reduksi, atau pereduksi dengan skema sebagai berikut. Yang pertama, sampel A dipipet sebanyak 5 ml, ditambahkan 5 ml AgNO3. Jika terjadi endapan, filtrat dan endapannya dipisahkan. Yang kedua, filtrat yang terbentuk dipipet sebanyak 5 ml untuk identifikasi nitrat dan 5 ml untuk identifikasi permanganat. Yang ketiga, identifikasi nitrat dilakukan dengan penambahan NH4OH tetes demi tetes atau diperhatikan perubahannya. Terbentuknya anion nitrat ditandai dengan adanya bau NH3 yang menyengat, sedangkan untuk mengidentifikasi permanganat 5 ml filtrat tersebut ditambahkan NaOH sampai terbentuk warna ungu menjadi hijau. Endapan yang terbentuk saat sampel ditambahkan 5 ml AgNO3, ditambahkan air panas tetes demi tetes sampai terjadi perubahan. Setelah itu, filtrat dan
endapannya dipisahkan. Filtrat yang terbentuk tersebut ditambahkan HCl encer sampai terjadi pengendapan kembali. Endapan yang terbentuk berupa AgCl dan filtratnya diuji untuk identifikasi kromat dengan penambahan HCl encer. Pembentukan anion kromat ditandai oleh terbentuknya endapan HgCl berwarna putih. Endapan yang terbentuk pada tahap 6 ditambahkan HCl encer sehingga terjadi pengendapan kembali. Endapannya berupa Ag3CN6 dan diuji identifikasi ferricyanida dengan penambahan CuSO4. Adanya anion ferricyanida ditandai dengan terbentuknya warna coklat berupa CO3 atau FeCN62. Sedangkan filtratnya dibagi dua dan dilakukan identifikasi sulfat. Filtrat 1 ditambahkan BaCl2 dan HCl sehingga terbentuk BaSO4 berwarna putih. Filtrat 2 ditambahkan PbNO3 berwarna putih. Sampel yang berbeda yaitu sampel B dilakukan identifikasi karbonat, asam cuka, dan Mg12. Pada identifikasi karbonat, sampel B dipipet sebanyak 3 ml, kemudian ditambahkan HCl encer. Adanya karbonat ditandai dengan adanya CO2 yang berbuih. Pada identifikasi asam cuka, sampel B dipipet sebanyak 3 ml, kemudian ditambahkan H2SO4 encer. Adanya cuka ditandai dengan terciumnya bau cuka yang menyengat. Pada identifikasi Mg12, sampel B dipipet sebanyak 3 ml, kemudian ditambahkan NaOH encer. Adanya magnesium ditandai dengan terbentuknya endapan berwarna putih sebagai MgOH2. Hasil dan pembahasan telah dilakukan. Anion yang positif pada sampel A adalah anion nitrat dengan penandaan berupa terbentuknya gas amoniak. Dalam hal ini, nitrat berfungsi sebagai zat pengoksida atau oksidator karena mengubah NH4OH menjadi NH3. Terjadi kehilangan ion hidrogen pada NH4OH. Pada pengujian sampel B dilakukan 3 uji identifikasi, yaitu identifikasi karbonat, asetat, dan hidroksida. Dari ketiga uji tersebut, yang hasilnya positif adalah pada identifikasi asam cuka memiliki rumus kimia sebagai berikut. Cara identifikasi asetat ini bisa dibilang mudah karena terbukti dengan timbulnya bau cuka yang menyengat. Sampel yang mengandung anion asetat akan bereaksi dengan asam sulfat dan terjadi pertukaran ion. Asam sulfat yang mengandung ion H+ akan bergabung dengan ion asetat CH3COO pada sampel, terbentuk asam asetat atau asam cuka. Berdasarkan teori, endapan terbentuk jika larutan menjadi terlalu jenuh dengan zat yang bersangkutan. Kelarutan atau S1 endapan menurut definisi adalah sama dengan konsentrasi molar dari larutan jenuhnya. Sekian dan terima kasih.